ma laisa indak. La tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Bapak Ibu, di sini ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang boleh menjual itu adalah pemilik sah dari barang tersebut. Saya punya tanah. Tanah itu sertifikat atas nama saya sendiri, maka saya boleh menjual tanah saya karena tanah itu milik saya. Saya punya sepeda, sepeda itu milik saya, meskipun tidak ada sertifikatnya, karena sepeda kan tidak ada BPKB, tidak ada STNK, tidak ada sertifikat. Tapi barang itu milik saya, maka sepeda itu boleh saya jual. Kita bawa HP sekarang, HP ini milik kita masing-masing, maka boleh kita menjual HP yang kita miliki. Yang kedua, seorang wali dari anak yatim. Misalkan ada seseorang namanya A, dia memiliki saudara namanya B. B dan istrinya meninggal dunia, waliyadzubillah, karena kecelakaan. B dan istrinya ini meninggalkan anak yang masih kecil-kecil, dan alhamdulillahnya B ini termasuk orang yang kaya. Ketika B dan istrinya meninggal dunia karena kecelakaan, dia meninggalkan harta yang sangat banyak, di mana sebagian harta itu akan menjadi harta waris untuk anak-anak B dan istrinya. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengurusi harta yang ditinggalkan B ini? Padahal anak-anaknya masih kecil. Atau jatah warisan anak-anak B yang masih kecil ini siapa yang ngurus? Yang mengurus adalah walinya. Di antara wali itu adalah dari anak-anaknya B. Dalam hal ini adalah A. Di antara walinya. Nanti walinya banyak. Ada kakeknya, bisa jadi wali. Kalau seumpama sekarang kakeknya tidak ada, bisa diurus oleh Pak D dari anak-anaknya B. Karena bapaknya sekarang meninggal dunia, kecelakaan, ibunya juga meninggal dunia. Nah, A sebagai wali dari anak-anaknya B yang masih kecil-kecil ini boleh melakukan transaksi apapun untuk kemaslahatan anak-anaknya B. Misalkan anak-anaknya masih TK, masih kecil-kecil, dapat warisan 2 miliar. Anak TK kalau diminta untuk urus warisan 2 miliar, kira-kira bisa urus apa tidak Bapak Ibu? Jawabannya tidak bisa, masih kecil. Dia tidak tahu ini uang nilainya berapa. Nah, yang urus si A. Si A ini boleh melakukan transaksi jual beli untuk kemaslahatan anak-anaknya B. Misal A mengambil bid 1 juta, ini mau lebaran, ponakanku ini jumlahnya ada 2. Sekarang bapaknya sudah tidak ada, ibunya tidak ada karena kena bencana kemarin, meninggal kecelakaan. Nah, ini kecil-kecil tak urus, warisannya banyak 2 miliar, sudah saya ambilkan 1 juta misalkan untuk beli pakaiannya ponakan ini. A apakah sebagai pemilik duit 2 miliar? Jawabannya tidak. Tapi dia berstatus sebagai wali dari anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dia boleh menggunakan uang dari harta anak yatim itu untuk kemaslahatan anak yatim. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau A menggunakan harta warisan dari ponakannya ini untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Wah, ini Pak, keponakanku dapat warisan dari bapaknya sekarang meninggal dunia 2 miliar ini, mau tak ambil dikit beli motor untuk Pak D-nya sendiri. Wah, ini ada tanah bagus, mau tak beli yang tanah itu, mumpung harganya lagi murah. Yang punya tanah sekarang kondisinya sedang butuh duit, ambil harta itu milik ponakannya itu digunakan untuk beli tanah. Ini yang tidak boleh, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kalau dia gunakan untuk kemaslahatan keponakannya, hukumnya boleh. Tapi kalau dia gunakan untuk kepentingan pribadi dia, maka hukumnya tidak boleh. Yang ketiga,
wakil. Wakil itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Wakil itu bahasa Arab. Wakil itu adalah orang yang mendapatkan kuasa dari sang pemberi kuasa. Yang mendapatkan kuasa namanya wakil, yang memberikan kuasa namanya muwakil. Silakan dituliskan wakil. Itu orang yang mendapatkan kuasa. Orang yang memberikan kuasa namanya muwakil. Silakan muwakil. Contohnya misalkan saya kerja di sebuah perusahaan. Saya ini mendapatkan tugas sebagai bagian dari bidang pembelian. Orang yang kerja di divisi pembelian kerjanya ya beli barang. Beli barang untuk siapa? Untuk perusahaan. Berarti saya bertindak sebagai wakil. Sedangkan atasan saya yang memberikan amanah untuk membeli barang perusahaan namanya wakil. Nah, Bapak Ibu, dalam fikih muamalah, wakil itu tidak boleh melakukan pembelian atau penjualan kecuali sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang ditentukan oleh wakil. Kenapa? Karena dia bisa bekerja, karena dia bisa bertindak atas dasar kuasa yang dia terima. Seandainya kuasa itu tidak dia dapatkan, maka dia tidak bisa melakukan apapun. Buktinya apa? Wakil, bagian pembelian, ketika membeli barang itu duitnya kira-kira dari dia sendiri atau duit perusahaan? Jawabannya duit perusahaan. Seandainya perusahaan tidak memberikan kuasa dan tidak memberikan dia duit untuk belanja, maka dia tidak akan bisa belanja. Oleh karena itu dia boleh belanja sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan oleh perusahaan lewat atasan wakil ini. Contoh, saya pernah mendapatkan tugas dulu, sudah lama sekali, lebih dari 10 tahun yang lalu, mendapatkan tugas dari pimpinan pesantren pergi ke Jogja untuk beli 2 perangkat elektronik. Yang pertama kamera, yang kedua kamera handicap itu yang pertama itu, yang kedua laptop. Sebelum saya berangkat, saya minta arahan dari pimpinan. Laptop yang diinginkan seperti apa, handicap yang diinginkan seperti apa. Ketika arahan itu sudah saya catat, maka saya pergi ke Jogja bersama dengan teman, bertugas membeli barang yang diinginkan oleh pimpinan atas nama pesantren. Dikasih duit kita untuk beli barang itu. Sampai di tempat itu kita lakukan transaksi. Handicapnya spesifikasi demikian, laptopnya spesifikasi demikian. Oke, sudah selesai. Harganya berapa? Itulah yang kita bayar. Itulah yang kita bayar. Kita melakukan transaksi pembelian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak yang memberikan kuasa kepada kita. Kalau harganya misalkan 2 barang ini 10 juta, ya udah kita bayar 10 juta. Nanti kalau ada sisa dari uang yang diberikan oleh pimpinan, kita kembalikan. Karena kita tidak bertindak kecuali dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan. Pertanyaannya, ini silakan dijawab. Bagaimana kalau ada cashback? Kadang orang yang beli barang dengan harga yang tinggi itu dia dikasih cashback. Karena penjual berkepentingan untuk menarik pelanggan, maka dikasih cashback. Seandainya saya belanja dengan harga 10 juta, kemudian saya dapat cashback dari penjual itu dengan nominal misalkan 500.000 atau 1 juta, pertanyaannya, boleh tidak cashback itu saya masukkan ke dompet pribadi saya? Boleh nomor tidak? Jawabannya tidak boleh, karena cashback itu tidak muncul kecuali karena ada transaksi pembelian yang saya lakukan, sedangkan saya tidak melakukan transaksi pembelian itu kecuali atas arahan dari wakil, yaitu atasan saya. Kalau saya dapat cashback, berarti cashback itu boleh saya ambil. Ini dapat cashback 500.000, ini lumayan. Kemudian cashback itu kita lakukan kepada pimpinan. Bapak pimpinan, saya sudah beli laptop, sudah beli handicap sesuai dengan arahan yang Bapak pimpinan sampaikan. Harganya total 10 juta, saya dapat cashback 500.000. Ini saya serahkan kepada pimpinan.
sudah serahkan kembalikan. Nanti pimpinan mau menggunakan itu untuk apa urusan dia yang berikan tugas kepada kita. Kalau dia mengatakan udah Pak Ujang ambil saja, tidak boleh. Yang tadinya haram menjadi halal. Alhamdulillah dapat urus dari pimpinan. Halal hukumnya. Halal hukumnya. Tidak boleh kita diam-diam. Wah dapat cashback diam-diam. 500 rupiah ke Jogja dapat uang saku, ke Jogja dapat uang makan, sekarang dikasih cashback oleh penjual, tidak dilaporkan kepada pimpinan. Tidak boleh, ini diperhatikan. Kenapa saya sampaikan? Karena banyak terjadi orang mendapatkan kuasa kemudian menyalahgunakan kuasanya. Ini banyak terjadi. Itu masuk dalam kategori korupsi. Kalau 500.000 mungkin kelihatan sederhana, tapi kalau kita menjadi pelanggan di toko tertentu, kemudian cashback yang diberikan banyak banget karena belanjanya kita tidak puluhan juta tapi ratusan juta bahkan miliaran, dari bagian divisi pembeliannya kaya. Cashbacknya bisa melebihi gaji bulanan yang dia terima dari perusahaan. Yang lain perusahaan apa tidak perusahaan? Makanya banyak orang dipecat karena tidak bisa menjalankan tugas, dipecat gara-gara cashback karena perusahaannya tersinggung atau tidak tersinggung? Tersinggung. Lah kok bayaran itu lebih banyak, direkturnya sebulan dapat sekian, ya kamu bisa cashback dapat puluhan juta, enak jadi kamu daripada jadi saya. Nah, akhirnya banyak yang dipecat. Kalau seandainya dia belajar fikih muamalah, dia tahu hukumnya, dia tidak akan nekat. Makanya ini manfaat dari belajar fikih muamalah. Syarat yang keenam, ini kecepatan nama batu ibu-ibu. Kecepatan nama batu ibu-ibu. Mungkin sedikit diturunkan. Ibu-ibu yang sama semua ini 50, 40 ini Ustaz apa ini Ustaz? Ini Ustaz gimana ini? Kecepatan nama batu ibu-ibu. Batan alhamdulillah. Kecepatan gitu. Kecepatan begini. Syarat yang keenam terkait dengan objek yang dijual belikan, an yakuna ma'luman lil aqidain. Barang yang dijual belikan diketahui oleh penjual dan pembeli. Barang yang dijual belikan, objek yang dijual belikan harus jelas. Jelas untuk penjual dan jelas untuk pembeli. Fala yasihul bai'u idza kana fil mabi'i aw tsamani jahalatun ladal aqidaini aw ahadihima. Konsekuensinya, kalau dalam uang yang dilakukan untuk pembelian atau barang yang dijual itu ada unsur ketidakjelasan bagi kedua belah pihak, baik penjual atau pembeli, atau ketidakjelasan dari salah satu pihak, baik itu penjual atau pembeli, maka transaksinya tidak sah. Karena barangnya tidak jelas, karena uang yang digunakan untuk membeli tidak jelas. Ibu bapak, jenengan kalau mendapatkan kesempatan umroh atau haji dan kemudian jenengan belanja di Mekah atau di Madinah barang-barang tertentu, tapi jenengan belanjanya tidak di pasar, tapi di mall-mall yang besar. Kalau jenengan melihat harga, itu harus dipastikan ini harganya menggunakan real atau menggunakan dolar. Kalau rupiah mungkin apa tidak? Ya tidak mungkin. Dolarnya harganya menggunakan dolar atau menggunakan real. Harus jelas. Kalau jenengan sudah tahu itu menggunakan dolar, baru lakukan transaksi. Kalau jenengan sudah tahu itu menggunakan real, baru lakukan transaksi. Jangan sampai nanti kaget. Sudah transaksi dikira 100 real, ternyata 100 dolar. Kaget. Kalau ternyata 100 rupiah, kira-kira. Wah, rupiah kan di depan real dan dolar kan tunduk-tunduk ya, sungkem ya. Rupiah di depan real sungkem karena nilainya lebih kecil. Jenengan sekarang bisa di money changer itu 1 real mungkin kisaran 3.900 atau 4.000.
$1 Amerika lebih besar lagi, kisaran 15.000 atau 14.000 sekian. Nah, ini semuanya harus jelas. Ketika transaksi nilainya sekian ini berapa? Menggunakan mata uang apa? Kecuali kalau kita tinggal di Salatiga, jelas ini pakainya rupiah. Tidak mungkin menggunakan real, tidak mungkin menggunakan dolar. Begitu juga terkait dengan barang yang dijual, harus betul-betul diketahui oleh penjual atau pembeli. Makanya ketika ada unsur ketidakjelasan, yang mana ketidakjelasan ini berpotensi melahirkan perselisihan dan pertentangan, maka oleh syariat Islam potensi ini ditutup rapat. Perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa transaksi jikalau kita lakukan maka transaksi itu otomatis tidak sah. Yang pertama, ini penting sakit ditulis ini. Yang pertama, karena objek yang dijual belikan adalah barang haram. Ini nanti saya sebutkan 9. Kita ingat-ingat dengan baik, nanti kita langsung tahu kaidahnya. Ini boleh, ini tidak boleh. Meskipun kita tidak hafal Al-Quran, tapi langsung tahu karena kita sudah paham dengan kaidah. Ketika kita melakukan transaksi jual beli atau ketika kita melihat transaksi jual beli di mana barang yang dijual belikan itu adalah barang haram, istilah fikih muamalahnya tahrimul ain, maka transaksinya langsung tidak sah. Langsung otomatis. Menurut keyakinan umat Islam, menurut saya ini babi kan tidak boleh dimakan. Karena tidak boleh dimakan, otomatis tidak boleh dijual belikan. Ini menurut keyakinan umat Islam. Kalau ada keyakinan lain yang tidak seperti itu, ya saling menghormati. Kalau kita ya harus berpegang teguh, ini keyakinan. Nah sudah, berarti kita tidak boleh jual beli dengan objek seperti itu. Ustaz, kalau saya tidak makan, misalnya diharapkan makannya. Kalau saya ternak, saya sebagai direkturnya, nah, nanti saya kembangkan, saya jual, tapi saya tidak makan. Karena Rasulullah menjelaskan, ya sama aja itu dimakan dagingnya atau dimakan uangnya. Tidak boleh, karena yang diharapkan barangnya itu tidak boleh dimakan uangnya, sama saja. Atau ada juga yang, mohon maaf ini perlu disampaikan, dideh. Bapak Ibu letos dideh. Dideh itu orang menyembelih ayam atau menyembelih kambing atau menyembelih sapi. Kita kan tidak ada onta. Biasanya ayam, kambing atau sapi. Saat menyembelih, leher di sembelih itu kan muncrat darah. Nah, darahnya itu ditampung. Darah ditampung, setelah terkumpul, kemudian darahnya direbus. Nah, agar enak dimakan, direbusnya ditambahi bumbu-bumbu. Ya enak. Setelah direbus, dicampur dengan bumbu, kemudian didinginkan. Setelah didinginkan, nanti dipotong-potong. Warnanya mirip ati. Rasanya itu Mas Fajar. Belum tahu soalnya. Ada yang pernah coba? Nah, itu darah sembelihan, darah yang muncrat. Itu disebutkan dalam surat Al-Maidah termasuk sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena darah itu kotoran. Darah yang keluar itu kotoran. Semakin banyak darah yang muncrat saat hewan disembelih, maka dagingnya akan semakin enak. Karena darahnya banyak yang keluar, maka dagingnya akan semakin enak. Kebalikannya, kalau kita nyembelih hewan, darah yang keluar kok tidak banyak, nanti daging dari hewan itu akan bermasalah. Yang lebih parah lagi ketika kita membunuh hewan untuk kita konsumsi tapi tidak kita sembelih.
Contohnya apa? Dicekik. Wah, ini ayam saya kuat cekik, mati, tapi tidak ada darah yang keluar. Mas, ini apa terlambat tuh ya? Mas Fajar mau menyembelih ayam jago, tapi kasihan. Nah, Mas Fajar kan kuat, ayam jagonya dipegang, kemudian lehernya dikrek. Mati nama boten dikuat ayamnya, mati. Tapi boten protol karena cuma dikrek. Atau kambing cempe oleh Mas Munir didekat, set, krek, meninggal cempenya. Tapi tidak ada darah yang keluar. Itu nanti akan membuat masalah di daging yang dikonsumsi. Kalau kita mau makan, tapi kan kita tidak boleh makan itu karena tidak disembelih. Dan darah yang keluar itu tadi dikumpulkan, kemudian diolah, kemudian dijual. Nah, ini transaksi penjualannya tidak sah, tidak boleh. Nah, kalau kita tahu di pasar ada seperti itu, ya diberikan nasihat kepada penjualnya dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Kalau tidak mampu ya jangan beli di situ. Nanti kita campur dengan sesuatu yang tidak baik, dengan sesuatu yang tidak baik. Tapi yang paling bagus adalah diinformasikan, diberitahu, karena bisa jadi tidak tahu. Bu, ini namanya gede, hukumnya ternyata dijelaskan dengan cara yang baik. Nah, kalau bisa menjelaskannya tidak saat ibunya jualan, apalagi pembelinya sedang banyak, meskipun yang dibeli tidak beda, karena biasanya beda itu dicampur dengan daging-daging yang lain. Nah, ini dakwah harus dilakukan. Nanti kalau cara kita baik, insya Allah penjualnya paham dan kemudian insya Allah akan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, ini kaidah, transaksi menjadi bermasalah ketika bersinggungan dengan riba. Barangnya halal, tapi cara pembeliannya dengan sistem riba. Insya Allah nanti secara detail akan kita jelaskan ketika kita masuk dalam pembahasan riba. Yang ketiga, transaksi bermasalah karena ada unsur ghararun. Ibu bapak tulis mawon ghararun. Nanti kesannya ibu-ibu menjadi santriwati. Wah, bisa bahasa Arab, ada istilah gharar. Wah, ini santriwati. Dalam fikih ghararun. Ghararun itu artinya majhulul akibah. Transaksi dengan objek yang hasil akhirnya belum jelas atau tidak kita ketahui. Itu gharar. Ayo kita ucapkan bersama-sama ghararun. Ghararun. Tulisan Arabnya ghin, ra, ra. Tidak panjang, tidak gharar, tapi ghararun. Itu sesuatu transaksi yang hasil akhirnya, objek dari hasil akhir transaksi itu tidak jelas. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya ketika kita membeli buah mangga dari pohonnya. Transaksi dilakukan ketika buah mangga ini masih kecil, masih pentil. Tapi transaksi kita asumsikan dengan harga ketika buah mangga itu sudah besar. Sistem apa nih? Ijon. Ditebas. Ya. Karena kita tahu bahwa ini pohon mangga setiap tahun melahirkan buah yang bagus-bagus ya. Sudah ditebas. Harganya dengan asumsi buah mangga ini ketika sudah besar, tebas dengan harga 10 juta. Nah, sekarang tidak bisa dipanen karena buahnya masih kecil, masih pentil, masih kecil-kecil. Nah, kan kita tidak tahu. Oke, sekarang kita di musim kemarau. Saat ini kan tidak ada hujan, anginnya juga kencang. Aman ini soal belum tentu aman.
Kalau kemudian ada angin besar, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan buah mangga yang sudah kita beli itu. Qadarullah, transaksi oke, kita serahkan uang 10 juta. Setelah 3 hari ada angin kencang, kencang sampai pentilnya itu rontok, sebagian atau semuanya. Siapa yang rugi Bapak Ibu? Pembeli. Karena potensi dia untuk panen sekarang jumlahnya semakin kecil. Atau hujan lebat semuanya rontok, yang rugi juga pembeli. Atau kebalikannya, salah hitung, salah prediksi, asumsinya ini harga 10 juta, uang sudah diterima oleh pemilik pohon, tetapi ketika mangganya sudah besar-besar, jumlahnya jauh lebih banyak. Penjualnya menyesal pembuatan, pemilik pohonnya menyesal pembuatan. Makanya sistem seperti itu disebut dengan gharar. Pasti ada pihak yang dirugikan. Tidak mungkin tidak, pasti ada pihak yang dirugikan. Nah, karena Islam itu agama cinta damai, mengajarkan kedamaian, dalam transaksi juga diatur. Jangan sampai selesai transaksi ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, sekarang banyak kalau kita datang ke pasar malam, mainan yang horor. Nah, sekarang Bapak Ibu harus mempraktekkan ilmu yang didapatkan dari kajian. Ketika datang ke pasar malam, ngajak anak ke pasar malam itu secara hukum boleh apa? Mubah ya? Secara hukum asalnya apa? Pasar malam maupun alun-alun itu yang banyak mainan. Mubah. Aslinya mubah. Kita ajak anak kita untuk naik motor-motoran, bayar 10.000 atau 15.000. Boleh nggak Pak? Boleh. Naik, lihat tong setan. Motor yang muter-muter itu, jadi kan bayar 10.000. Boleh nggak Pak? Boleh. Ustaz, tapi saya terganggu dengan suaranya. Ya, jangan nonton. Kerasan suaranya, jangan nonton. Jangan nonton. Hukum aslinya bukan biar motornya muter-muter, suaranya keras. Boleh. Nah, kita bayar 10.000 itu dalam rangka untuk nonton. Atau ada yang nyalinya besar, naik apa itu? Kora-kora ya. Kapal nih loh. Bayar 10.000 naik kapal. Sampai ada yang muntah-muntah karena kepalanya pusing. Boleh dong Bapak? Secara hukum boleh berubah. Setelah keliling dapat di pojok tempat main anak-anak. Di antaranya bayar 10.000, nanti dikasih gelang-gelang. Kemudian gelang-gelangnya itu digunakan untuk melempar. Dan melempar itu kalau sasarannya tepat dapat hadiah, kalau sasarannya tidak tepat tidak dapat hadiah. Nah, menurut Bapak Ibu ini ada unsur horornya apa buatan? Ada. Kenapa? Uang yang kita keluarkan sudah pasti berapa? 10.000, tapi kita belum tentu mendapatkan hadiah dari permainan yang kita lakukan. Nah, makanya saya tidak menghukumi loh ini, yang menghukumi ibu bapak sendiri loh ya. Boleh nomor buatannya jangan pakai angan-angan. Ini boleh apa tidak ya? Kalau bingung WA Mas Fajar. Mas Fajar seperti ini kira-kira gimana? Biasanya Mas Fajar pakai di forward ke pulau. Saat ini ada contoh seperti ini, pakai Fajar. Nah, jadi sekarang praktek terlebih dahulu, menganalisa. Teorinya seperti ini, sekarang prakteknya begini, ini boleh apa tidak? Tapi jenengan kalau bingung harus ditanyakan, jangan diputusin diambil. Jangan diputusin diambil. Nanti hukumnya salah, bahaya. Yang keempat, transaksi tidak diperbolehkan karena ada unsur al-jahalah. Dan ini pas dengan materi yang kita bahas. Ada unsur ketidaktahuan dari pihak penjual atau pembeli dari objek yang dijual belikan. Contohnya dalam buku fikih itu biasa disebut dengan
bai'u ma fis sunduqi, jual beli dengan objek yang ada di dalam kotak dan kita tidak tahu kondisi barang yang kita beli. Contoh ini, monggo kita diskusi nih. Kita beli HP. Saya mau ini contoh. Kita beli HP. Lah HP-nya ini masih berada di dalam kardus. Boleh tidak kita beli HP yang ada di dalam kardus tanpa membuka segelnya? Kira-kira nih, kita beli tanpa kita buka, tanpa dicek, langsung dibayar, langsung dibawa pergi. Kira-kira ini boleh apa enggak? Monggo nih, timur ini. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena yang kita beli adalah HP, bukan kardus. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana kondisi HP yang ada di dalam kardus. Bagaimana caranya Ustaz? Gampang. Pak, saya sudah yakin mau beli ini. Bapak yakin? Biasanya kan gitu salesnya. Yakin, Pak. Tapi Bapak kalau mau buka segel harus bayar. Gak apa-apa, kita bayar 5 juta. Kemudian segelnya kita minta untuk dibuka. Setelah HP-nya dibuka, segelnya dibuka, HP-nya kita cek. Harus dicek semuanya. Tombol on off-nya nyala apa tidak. Jangan sampai beli HP on off-nya rusak. Nah, gimana mau nyalakan tombol on off-nya rusak? Setelah nyala dicek. HP itu kan untuk telepon-teleponan, untuk pesan. Nah, ini bisa apa tidak? Cek suaranya bagus apa tidak. Pakai handphone ya, nyala apa tidak, semuanya harus dicek. Kekuatan baterainya bagaimana saat dicas, dayanya nambah apa tidak, semuanya harus dicek. Kita nyatakan oke, sah. Uangnya tadi sudah saya serahkan, HP-nya oke, jenengan baru boleh pulang bawa HP itu. Insya Allah jenengan tidak akan menyesal. Tapi kalau beli HP yang baru masih ada di kotak, jenengan bayar kemudian bawa pergi, sampai rumah itu tombol on off-nya rusak, tidak bisa diaktifkan. Jenengan sakit komplain apa betul? Sakit komplain apa betul? Sebagian toko mengatakan tidak bisa komplain. Barang sudah dibawa keluar, kami tidak tahu rusaknya tombol ini karena kesalahan bapak atau kesalahan pabrik. Atau toko yang baik, dia biasanya udah gak apa-apa dikembalikan, tapi ada dendanya. Nah, ini pembelinya rugi apa betul? Rugi, makanya dicek terlebih dahulu. Termasuk ketika kita beli buku. Saat ini kalau kita beli buku, rata-rata buku yang kita beli itu diplastiki. Gimana betul? Kita beli plastiknya apa beli bukunya? Saat kita beli buku itu yang kita inginkan tulisan yang ada dalam buku itu atau kertas-kertas yang ada di buku? Tulisan. Kita cek. Bapak yakin beli buku ini? Yakin, Mbak, ini uangnya saya bayarkan. Tapi saya cek dulu, Mbak. Kenapa harus dicek? Kita tidak tahu apakah di dalam buku itu ada beberapa halaman yang kosong atau tidak. Halamannya urut apa tidak? Jangan-jangan dari 10 loncat ke 90 kita kehilangan 80 halaman. Gimana kita akan bisa menguasai buku itu kalau beberapa halamannya tidak ada? Cek, dibuka, kemudian dicek, oke, bawa pergi. Apalagi kalau jual belinya ekstrim, Bapak Ibu. Jual belinya ekstrim. Ada unsur permainan yang mengarah kepada perjudian. Sudah, pokoknya bayar 100.000, barangnya ada di kota itu. Nah, kita tidak tahu barang yang ada di kota itu wujudnya apa, barangnya apa, kita tidak tahu. Besarnya seperti apa, kita tidak tahu. Pokoknya bayar 100.000, nanti kamu dapat barang yang ada di dalam kota. Nah, itu lebih ekstrim lagi. Jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Yang kelima, jual beli tidak diperbolehkan karena ada unsur
dororun. Monggo ditulis dengan bahasa Arabnya dororun. Yang bisa menulis Arab, dotnya ini saudarinya sod, dot. Nah itu dotnya seperti sod. Kemudian rot, dororun. Silakan ditirukan dororun. Doror itu sesuatu yang merugikan. Doror itu sesuatu yang merugikan. Merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain, itu doror. Kalau dalam jual beli berarti potensi transaksi yang dilakukan itu merugikan pihak lain, itu doror. Ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sabda Rasulullah SAW, la dororo wala diroro. Tidak boleh kita melakukan tindakan yang berpotensi merugikan diri kita sendiri, sebagaimana kita tidak boleh melakukan sesuatu yang berpotensi merugikan orang lain. Dua-duanya tidak boleh. La dororo wala diroro. Minum-minuman keras. Orang yang selalu minum minuman keras pasti ada organ tubuhnya yang rusak. Itu pasti. Kata dokter ini, tidak mungkin tidak pasti ada organ tubuhnya yang rusak. Soal matinya kapan itu urusan Allah. Karena biasanya kematian dijadikan dalil. Ustaz, anak konsumsi ini tiap hari, tapi kok ya nggak mati-mati, itu yang berkonsumsi lebih cepat matinya, itu nggak dalil. Tapi bahwa badan dia rusak itu pasti. Biasanya diserang apa? Livernya rusak, tiap hari minum minuman keras, pasti badannya kena rusak. Soal mati itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak sakit juga bisa meninggal dunia. Yang sakit sudah lama meninggal dunia, yang belum sampai banyak yang seperti itu. Nah, orang yang meminum minuman keras ini dia berpotensi merugikan dirinya sendiri, maka tidak boleh. Ini saya mau menyebutkan contoh lain, nanti ada yang tersinggung ini. Merokok. Saya merokok tidak membahas tentang dorornya, tapi diror. Kalau kita rokok itu berpotensi merugikan orang lain, apa betul? Asapnya gitu. Makanya yang masih merokok harus dipikirkan. Saya tidak bisa lakukan merokok dulu ini secara etika kehidupan bermasyarakat kawan ini. Kalau kita merokok dan kemudian kita melihat ada orang yang berpotensi kita rugikan dengan asap rokok itu, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai masuk di dalam hadis Rasulullah SAW, la dororo wala diror. Apalagi yang berpotensi dirugikan itu anak kecil, bahaya. Saya kemarin membaca tulisan ada orang tua yang melaporkan ke polisi gara-gara anaknya kena puntung rokok. Puntung rokok apa nih? Orang kalau merokok itu kan biasanya dikebas-kebas dulu ya, kipas-kipas ya. Nah itu kan ada yang keluar. Nah yang keluar itu kena matanya anak kecil. Abunya itu loh. Nah abunya itu kena mata anak kecil, sampai mata anak kecil itu iritasi sampai akhirnya rusak salah satu dari mata itu. Bapaknya tidak terima, menuntut orang yang merokok itu. Nah, makanya kalau Nyun Sewu ada yang merokok harus hati-hati, biar tidak mengganggu. Itu yang paling efektif, jangan dikeluarkan asapnya, bisa sendiri. Pun, nah nanti di tubuh mengalir kemana nih? Kersane, betul-betul tos loh. Nah itu pasti tidak mengganggu orang lain, itu pasti. Karena tidak ada yang keluar. Makin nasi merokok berikut dia pulang betul-betul tos. Bahwa itu urusan yang bahaya, pulang betul-betul tos. Kita perhatikan hadis itu. Harus ingat kanan kiri
Kalau itu pernah kok, yang saya mau cerita. Kalau kan paling buat sakit, mengisap asap rokok buat sakit, buat kiat loh. Ada bapak-bapak yang rokok di samping pulau. Pak, saya Pak, buat sakit ini. Pokoknya dengan bahasa yang sangat halus lah, buat sakit Pak, ini buat saya Pak. Tapi bapaknya malah menunjukkan kebencian, marah-marah. Nah, pulau kan lebih muda. Akhirnya kalau izin, Pak, nyuwun sewu nggih Pak. Piye kan? Nyuwun sewu Pak, saya masih muda dan ya agak-agak bisa bela diri dikit-dikit lah. Pak, nyuwun sewu Pak. Kalau pakai rokoknya kalau patah ikut, nyuwun sewu Pak gitu. Nah bapaknya lihat dulu, harap dia pakai itu aja. Betul mantul bapaknya. Harap dia mau, kalau dia mau dari tadi kan kalau senyap-senyum Pak. Harap dipukul, nanti balas berikut. Bapaknya pikir akhirnya momen-momen seperti itu. Ya salah siapa ganggu orang lain? Salah siapa mengganggu orang lain? Tapi kalau nyuruh saya lupa, kalau betul kiat ya. Kalau betul. Terus bapaknya nggak mengganggu orang lain, mengganggu orang. Nah, tapi ini jangan dijadikan kaidah nih. Frontal. Jangan prakteknya bahaya nanti. Ini khusus nih, khusus. Jangan dipraktekkan tempat bahaya. Jangan dipraktekkan tempat. Ya kalau yang bersabar ya, ini kok nggak bisa, ya udah minggir mau mungkin kalah minggir. Itu yang paling baik, minggir kalah. Karena kondisi saya saat itu tidak mungkin untuk pergi, karena harus ngantri. Nah kalau saya pergi, saya harus pulangi antrian, repot kok. Gak bisa pergi karena ngantri dan terganggu diingatkan baik-baik tidak oke. Jiwa mudanya muncul, tapi mungkin itu gak pas. Pokoknya jangan dijadikan kaidah. Yang ketujuh, transaksi bermasalah karena dilakukan di tempat yang tidak boleh transaksi. Contohnya transaksi jual beli. Yang keenam ini, oh mungkin yang keenam, alhamdulillah ibu yang konsentrasi. Bapak-bapaknya gimana rumah? Kita juga bagaimana? Karena tempatnya tidak boleh transaksi. Contohnya transaksi jual beli yang dilakukan di dalam masjid. Karena masjid itu digunakan untuk mengingat Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratan." Kalau kalian melihat orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, maka doakan. Doanya gimana? Semoga jual beli kalian tidak menghasilkan keuntungan. Loh, para ulama menjelaskan kenapa tidak boleh transaksi di dalam masjid. Masjid itu untuk mengingat Allah. Seharusnya orang yang masuk masjid itu langsung ingat Allah. Nah kalau masuk masjid masih yang diurusi masalah jual beli, masalah dunia, kira-kira kapan dia akan ingat kepada Allah? Itu penjelasan para ulama. Tempat yang seharusnya dia khusyuk mengingat Allah dengan sholat, dengan zikir, membaca Al-Quran, masih dia gunakan untuk transaksi jual beli. Kapan dia akan mengingat Allah? Yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa doa itu menunjukkan bahwa transaksi di dalam masjid menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang tetap nekat melakukan transaksi jual beli di masjid, transaksinya dianggap tidak sah menurut sebagian ulama, karena tempatnya tidak boleh dilakukan transaksi. Sebagian ulama yang lain, ini mayoritas ulama, mengatakan orang itu berdosa meskipun transaksi jual belinya tetap dianggap sah. Makanya kalau kajian di masjid tidak mau di bannernya itu ada apa gitu, PT apa atau CV apa, itu bagian dari iklan. Dan para ulama mengatakan iklan itu bagian dari transaksi jual beli. Bahkan aman. Kalau ada yang dilakukan satu nama logo. Yang berikutnya, transaksi tidak boleh karena dilakukan di waktu yang tidak boleh transaksi. Tadi yang keberapa ini? Terkait dengan waktu.
Ini ada dalam surat Al-Jumu'ah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, berarti laki-laki. Karena sholat Jumat itu diwajibkan atas kaum laki-laki. Bapak Ibu, ini faedah dalam bahasa Arab. Yang betul itu Jumu'ah. Kalau kita menggunakan redaksi dalam Al-Quran, yang fasih itu Jumu'ah. Tapi karena kita orang Indonesia ini kesulitan mengucapkan Jumu'ah, langsung diganti dengan Jumat. Ya buat apa-apa, tapi yang penting kita tahu aslinya bahasa Arab menggunakan Jumu'ah. Ini hati-hati yang baca Al-Quran karena banyak yang salah. Biasanya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ini bacaan imam kalau membaca seperti itu maka bacanya tidak pas. Yaumul jumu'ah. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah dikumandangkan, kalau sudah ada panggilan melaksanakan sholat di hari Jumat, perintahnya apa? Fas'au ila dzikrillah. Maka hendaknya kalian bersegera mendatangi panggilan sholat Jumat. Nah, ini dilakukan ketika muadzin adzan setelah naiknya khatib di atas mimbar. Karena adzan Jumat itu ada yang sekali, ada yang 2 kali. Kalau adzan yang pertama, kalau adzannya 2 kali, maka itu belum masuk ke dalam waktu larangan itu. Patokannya adalah yang dilarang itu transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat ketika dia sudah mendengarkan adzan yang dikumandangkan saat khatib sudah naik mimbar. Ini ibu-ibu, ini ceritanya ibu-ibu di hari Jumat itu khatib naik mimbar kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah khatib mengucapkan salam, kemudian khatibnya duduk. Nah, saat khatib duduk itu dikumandangkan adzan. Nah, ini yang disebut dengan adzan kedua di hari Jumat bagi yang memperhatikan 2 adzan. Kalau yang memperhatikan 1 adzan berarti itu adzan Jumat. Karena sebagian masjid 2 adzan, sebagian masjid 1 adzan. Dan dua-duanya tidak masalah. 2 adzan boleh, 1 adzan boleh. Dua-duanya ada dalil. Dua-duanya ada dalil. Kalau saya mengikuti yang 1 adzan. Kalau datang ke masjid 2 adzan, dia buat orang seperti kunut subuh. Saya kalau subuh di masjid lingkungan, imamnya kunut. Kalau gitu, seperti fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau di subuh imamnya enggak kunut, dibuat kunut. Masa jamaah kunut sendiri, imamnya tidak kunut. Ini fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini permasalahan sudah lama sebelum kita lahir. Permasalahan klasik. Yang terpenting masing-masing itu kita sholat subuh di masjid. Itu poinnya. Itu poinnya. Itu poinnya. Nah, orang yang sudah wajib melaksanakan sholat Jumat dan dia mendengar ada Jumat dikumandangkan, maka dia wajib meninggalkan transaksi jual beli. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dan tinggalkan jual beli. Nah, para ulama menjelaskan orang yang wajib melakukan sholat Jumat dan kemudian dia mendengarkan adzan Jumat tapi dia masih melakukan transaksi jual beli, maka dia berdosa karena transaksi yang dia lakukan. Contoh pulau nih, mendengarkan di masjid ini sudah dikumandangkan adzan Jumat. Nah, saya dari tempat tinggal ke Salatiga kan bukan musafir, maka saya wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi saya masih jajan. Padahal bisa tak tunda melakukan transaksi jual beli jajanan itu.
maka saya berdosa karena melakukan transaksi jual beli jajanan. Soal apakah transaksi yang saya lakukan sah atau tidak sah, itu kasusnya seperti yang tadi. Sebagian ulama mengatakan berdosa dan transaksinya tidak sah. Sebagian ulama mengatakan berdosa, transaksinya tetap sah. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan berdosa, transaksinya tetap sah. Sebagaimana orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, dia berdosa tapi transaksinya sah. Nanti kalau jenengan mendengarkan pendapat lain, itu tidak sah secara mutlak, tidak perlu kaget, karena ulama memang berbeda pendapat. Saya mengikuti mayoritas ulama yang mengatakan dia berdosa tapi transaksinya tetap sah. Nah ini karena terikat dengan waktu. Lah ibu-ibu yang melakukan pelayanan penjualan barang kepada orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, dia berdosa apa tidak? Berdosa apa tidak? Hukum aslinya berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Loh, tugasnya berarti apa? Mengingatkan, Pak, niki sampun ada Jumat, jenengan sholat Jumat riyin, pagi setelah sholat Jumat jenengan mriki kula layani pembelian apa misalkan nasi goreng atau apa. Jenengan sholat Jumat riyin. Nah itu malah berdakwah. Sholat Jumat riyin, Pak, itu wajib jenengan sholat Jumat. Bu, saya enggak pernah sholat Jumat. Belum, jenengan niki pripun, Pak, kalau enggak melaksanakan sholat Jumat. Kalau betul buruk, Pak, kalau saya diminta untuk membuatkan ini, jenengan sholat Jumat riyin. Nah ini kesempatan ibu-ibu pedagang untuk berdakwah. Yang terakhir, transaksi jual beli menjadi bermasalah karena ada syarat yang bermasalah. Ada syarat yang bermasalah. Nah, syarat yang bermasalah dalam fikih muamalah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syarat yang merusak akad. Contohnya seperti ketika saya mengatakan kepada Mas Fajar, Mas, saya jual HP ini kepada Mas Fajar dengan syarat Mas Fajar harus mengontrakkan rumahnya kepada saya. Ini agak jauh. Mas, saya mau jual HP ini kepada Mas Fajar dengan harga sekian, tapi syaratnya Mas Fajar harus mengontrakkan rumahnya untuk saya. Menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini masuk dalam kategori dua transaksi dalam satu majelis yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'ataini fi bai'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dilakukannya dua transaksi dalam satu waktu. Di antara sebab pelarangannya karena transaksi itu berpotensi membuat salah satu pihak berada dalam posisi yang sulit. Contoh, Mas Fajar ingin membeli HP saya ini. Nah, saya tahu Mas Fajar ingin beli HP saya ini, tapi saya juga punya kepentingan. Saya ingin nyewa rumahnya Mas Fajar. Dari kemarin Mas Fajar nggak mau rumahnya disewa. Nah, saya gunakan kesempatan ini. Saya katakan, oke Mas, saya jual HP ini untuk Mas Fajar, tapi tolong kontrakkan rumah Mas Fajar yang kemarin saya tawar-tawar, tapi Mas Fajar nggak pernah mau. Akhirnya Mas Fajar karena butuh HP saya ini, kemudian dia terpaksa, ya sudahlah, saya beli HP Ustaz, nanti rumah yang Ustaz inginkan itu saya kontrakkan untuk Ustaz. Terpaksa atau betul terpaksa? Terpaksa. Makanya semua transaksi yang mengandung dua akad dilakukan dalam satu waktu, transaksinya bermasalah. Hukumnya tidak sah. Yang kedua, syarat yang tidak sah, tidak baik untuk dilakukan, tapi tidak berpengaruh dengan transaksi. Contohnya ketika penjual mengatakan kepada pembeli, Mas Fajar, ini saya jual HP kepada Mas Fajar, syaratnya Mas Fajar tidak boleh jual HP ini kepada siapapun. Saya ulangi, saya bilang kepada Mas Fajar saya jual HP ini kepada Mas Fajar. Syaratnya Mas Fajar tidak boleh jual HP ini kepada siapapun. Para ulama mengatakan ini syarat yang tidak sah. Kenapa? Karena bertentangan dengan kaidah umum yang ada dalam jual beli bahwa ketika
pembeli selesai melakukan transaksi pembelian, maka dia berhak untuk melakukan apa saja atas barang yang dia beli. Kenapa saya sebagai penjual membatasi, Mas Fajar? Kamu tidak boleh jual HP ini kepada siapapun. Nah, itu syaratnya tidak sah. Syaratnya tidak sah dan tidak mempengaruhi keabsahan transaksi yang saya lakukan dengan Mas Fajar. Kalau Mas Fajar mengatakan ya biasa saya tidak jual kepada siapapun, kemudian dia ingkar janji melakukan transaksi penjualan HP yang sudah dia beli dari saya, dia hanya berdosa karena ingkar janji. Tapi HP yang dia jual kepada orang itu tetap sah, tidak bermasalah sama sekali. Tapi Mas Fajar dosa karena dia ingkar janji, berjanji untuk tidak menjual HP itu kepada siapapun. Sekarang HP-nya dijual. Seperti dulu kita waktu masih kecil menerima uang dari nenek kalau lebaran ya, ini uang, ini uang untuk beli es, gitu kan. Pokoknya kakek nenek kita itu kalau kasih duit pasti digunakan untuk beli es atau permen. Ini duit untuk beli es, ini duit untuk beli permen. Karena sayangnya kakek nenek kita yang disukai anak kecil itu kan es dan permen. Nah pertanyaannya, boleh tidak uang itu digunakan untuk kepentingan lain, bukan untuk es atau permen? Jawabannya boleh. Diterima aja, boleh digunakan untuk kepentingan lain. Mirip dengan apa yang tadi saya ceritakan, apa yang tadi saya jelaskan. Ini beberapa transaksi yang bermasalah dikarenakan ada larangan yang ada dalam transaksi. Kaitan dengan rukun ketiga pada objek, syarat yang keenam an yakuna ma'luman bil aqidain, maka ini bertentangan dengan poin yang keempat. Transaksi bermasalah karena ada unsur al-jahalah, ketidakjelasan pada objek yang dijual belikan, sehingga otomatis transaksinya menjadi tidak sah. Ini adalah bagian terakhir dari rukun dan syarat jual beli bismillah ta'ala. Kalau kita ditakdirkan bertemu kembali, insya Allah akan dijelaskan poin lain masih berkaitan dengan beberapa hal yang bisa membuat penjual pembeli mengetahui dengan detail barang yang akan mereka transaksikan. Termasuk diantaranya nanti kapan barang yang dijual belikan itu dinyatakan sah untuk diserah terimakan dan kapan kepemilikan itu sudah melekat, apakah uang itu menjadi milik penjual ataukah barang menjadi milik penjual. Dijelaskan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan, semoga bisa memberikan manfaat utamanya untuk diri saya sendiri dan bapak-bapak ibu semuanya. Kebenaran datang dari Allah, salam dari diri saya sendiri dan minta maaf. Terkait dengan contoh yang tadi ya, itu jangan dipraktekkan ya, itu bahaya kalau dipraktekkan. Ya, baik. Wallahu a'lam. Allah kalau ada pertanyaan saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih atas materi yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya. Karena sekarang pukul 10.40 dan insya Allah nanti kajian akan kita selesaikan pada pukul 11 tepat, insya Allah, karena waktu tidur juga waktunya sedikit maju. Ya, baik. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ustaz. Semoga waktunya cukup saja untuk waktu 20 menit yang tersisa. Baik, langsung saja dan saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi Ustaz jelaskan bahwa di poin yang keempat, yakni transaksi karena ada unsur jahalah. Nah, bagaimana jika barang yang dibeli atau online karena yang dipajang itu adalah gambar dan kita tidak bisa langsung memacek atau memeriksa? Silakan Ustaz. Ini masuk dalam pembahasan yang akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Poin kedua, idza ra'al muta'aqqidan lil badal qabla al-'aqd wa kana dzakirain li awsafihi wa kana mimma la yataqayyadu ghaliban khilal al-muddati allati kanat baina ru'yati wal 'aqdi ka-thawbi wad dari wa nahwi dzalika fa yajuzu al-bay' wa shira'u fihima.
kalau penjual jujur dalam menampilkan sampel dan kemudian barang yang dikirim kepada pembeli itu sesuai dengan apa yang ada di dalam sampel, maka transaksinya sah, boleh dilakukan. Makanya jual beli online itu tidak bermasalah ketika penjualnya jujur. Kalau baju sebaiknya disebutkan bahannya apa, modelnya seperti apa, panjang pendeknya. Kalau sudah jelas, pembeli transfer barang yang dikirim sesuai dengan apa yang disebutkan dalam sampel, itu sah, tidak apa-apa. Yang jadi persoalan itu sekarang banyak yang tidak jujur. Biasanya yang tidak jujur, yang saya ini penjual apa pembeli? Penjual. Karena penjual biasanya mensyaratkan barang baru akan dikirim ketika pembeli sudah transfer, kecuali kalau menggunakan mekanisme COD gitu. Barang baru dibayar ketika pembeli sudah melihat atau membuka barang itu, mengecek barang. Nah ini butuh kejujuran. Kalau sudah jujur sesuai dengan itu tidak ada masalah. Begitu pertanyaan. Ya. Saya pernah dapat pengalaman. Jadi saya jual beli online itu seumur hidup baru sekali. Itu pun yang transaksi istri, uangnya dari dulu. Dan beberapa sekali itu pengalamannya tidak mengenakan. Aduh dulu ya Allah. Mau lebaran, beli pakaian, sahib itu yang seragam suami. Oh iya. Ya tapi warnanya saya sesuaikan dengan kebutuhan istri. Kan kalau wanita nih sebaiknya warnanya gelap, tidak ketat dan sebagainya. Udah oke. Begitu barang datang yang dipesan istri oke. Untuk anak pertama oke. Untuk anak kedua oke. Lah yang untuk saya bermasalah. Jahitan itu kan seharusnya di dalam ya. Lah ini jahitannya di luar. Lah yang di luar itu sisi lengan kiri. Sisi lengan kanan betul. Nah itu yang pilih istri. Ya Allah, kalau nggak saya pakai istri sedih, saya pakai jahitan di luar ini. Tapi saat lebaran tetap pulau pakai, pede pulau pakai itu. Wes tujuannya satu, menyenangkan istri, karena istri yang pilih. Setelah lebaran pulau jujur ke istri. Saya panggilnya kan Umi karena sekarang sudah punya anak, punya anak. Mi saya jujur nih pakai baju ini, malu saya ceritanya di luar kelihatan di luar ya. Ya sisi kiri. Nabi malu, iya malu terus gimana? Gak apa-apa daripada Nabi malu gak usah dipakai juga gak apa-apa. Umi ridho gak apa-apa. Terus tak kasihkan teman itu tak kasih tahu pas ini tapi jahitannya di luar. Jenengan mau apa tidak dengan baju ini? Mau Ustaz gak apa-apa. Nanti saya untuk basahan. Maksudnya untuk basahan itu untuk ngarit, untuk apa gitu, untuk muka. Gak ada masalah ya. Untuk ngarit, untuk muka. Akhirnya gue kasih. Mau selesai dengan masalah baju jahitan di luar. Iya. Kemarin juga ada masalah terkait dengan jual beli online. Tapi masalah yang datang tanpa pulau ikhtiar. Tapi nggak usah diceritain. Yang penting kalau kita mau jadi penjual online kita harus jujur. Teman saya beli barang dari Hong Kong nih mas. Pesennya barang di Hong Kong karena harganya murah. Dia transaksi jual beli itu 400.000. Wah murah dibandingkan dengan harga di Indonesia. Ketika datang paket dari Hong Kong beneran, ketika dibuka isinya cepet anak-anak. Itu harganya 3.000 kalau di pasar Pangsari. Aduh ini penjualnya gak jujur. Nah asal penjualnya jujur, jual belinya boleh. Ya baik, terima kasih atas penjelasan Ustaz. Nah ini berkaitan tentang pertanyaan berikutnya. Jadi ditanyakan oleh Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, tadi Ustaz menjelaskan berkaitan tentang hewan yang boleh dimakan karena disembelih ada darah mengalirnya. Bagaimana hukumnya dengan mengkonsumsi ikan seperti lele atau belut yang cara menyembelihnya dengan cara dipelintir kepalanya? Silakan Ustaz.
Oke, ini kita harus tahu jenis-jenis hewan. Hewan yang boleh dimakan dengan disembelih, maka dia tidak boleh dikonsumsi kecuali disembelih terlebih dahulu. Ayam, kambing, sapi, kerbau itu disembelih. Ada hewan-hewan yang tidak boleh dikonsumsi kecuali dengan disembelih, tapi nyembelihnya dengan cara khusus. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan an-nahar. Itu biasanya berlaku untuk onta. Onta itu nyembelihnya tidak seperti kita nyembelih sapi. Onta itu hanya ditusuk, namanya nahar. Itu ahli yang melakukan. Kalau kita nggak bisa lakukan itu, nanti tusuknya sembarangan. Onta itu ditusuk lehernya di bagian titik tertentu, nanti darahnya muncrat. Ketika sudah muncrat, ontanya sepoyongan kemudian jatuh. Semakin banyak darah yang keluar, nanti dagingnya menjadi lebih segar. Ada hewan yang tidak bisa disembelih. Contohnya apa? Ikan. Ikan itu jenisnya mau nyembelih primbon, nggak bisa. Saudarinya ikan itu apa? Cumi, udang. Jadi kan badan nyembelih udang primbon, baru sakit. Nah itu yang penting mati. Asal sudah dia mati, maka boleh dikonsumsi. Makanya kita nggak perlu, mau nyembelih udang, waduh repot. Tidak keluar darahnya, Nggak keluar darahnya. Muncul. Ikan lele, ikan patin, belut, yang penting mati. Cumi yang penting mati. Setelah mati baru diolah. Jangan diolah sebelum mati, nanti pingsan. Karena sebagian tren sekarang itu masakan siap saji dengan pakai hot plate itu, tapi cumi yang disajikan belum mati. Ikan yang disajikan belum mati, ini menyiksa hewan, nggak boleh. Makanya jangan kalau membunuh lele yang mau jadikan goreng itu, getoknya tujuannya untuk mematikan dengan cepat, nggak boleh untuk mainan. Digetok perutnya, tok, ya nggak mati-mati, nyiksa jadikan itu. Makanya di akhir dia getok lele. Ini dulu yang getok perut saya nggak mati-mati. Ini ibu siapa yang dicari? Wah ini orang ini getok perutnya. Sos nih. Getok bagian yang mematikan. Mati sudah. Seperti itu. Jelas kan? Ya, betul. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jadi ada pemberlakuan khusus tadi terkait dengan itu. Ya, ke pertanyaan berikutnya dari yang bertanya di akhiran nomor 9.600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, ada kasus jual beli tanah antar saudara, transaksi hanya sebatas pembayaran disertai tanda tanpa AJB maupun balik nama sertifikat tanah tersebut. Awalnya pembeli bermaksud menolong pemilik tanah tersebut karena saat itu sedang sangat membutuhkan. Tidak dilakukan balik nama sertifikat agar tidak dibebani pajak penjual pembeli. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Yang berkaitan ini maksud AJB adalah akta jual beli, dan yang dimaksud ini adalah tanda terima atau kwitansi. Silakan, Ustaz. Secara hukum apa yang ditanyakan itu secara hukum syariat ya, jual belinya sah. Karena penjualnya itu, pembelinya itu, uangnya juga uang rupiah halal, transaksinya juga jelas, tanahnya jelas, semuanya sah. Semuanya sah. Penjual harus konsisten dengan apa yang dia lakukan. Meskipun transaksinya tidak ada AJB, sertifikat belum dibalik nama, tapi sekarang sertifikat sudah dipegang oleh pembeli, secara hukum sudah sah. Nah, karena kita hidup di sebuah sistem, lebih baiknya kita itu mengikuti sistem yang ada tempat kita hidup. Ini dilihat di luar konteks fikih muamalah. Kalau transaksinya besar, harus ada akta jual beli dikeluarkan oleh notaris, baiknya kita lakukan. Kalau yang lebih enak bagi kita setelah transaksi itu langsung balik nama, maka segera balik nama. Nanti hidup kita nyaman. Makanya kadang ada pertanyaan, Ustaz, jual beli
motor yang pajaknya mati. Secara fikih malah sah apa tidak? Jawabannya sah. Tapi hidup jenengan gak akan nyaman. Karena jenengan tidak taat dengan pemerintah. Makanya yang enak itu ya pajaknya hidup, ada BPKB-nya, ada STNK-nya, semuanya lengkap. Nanti saat motor itu kita kendarai, dia bisa memberikan kenyamanan. Jangan sampai justru kita naik motor atau naik mobil, tapi hati kita tidak nyaman. Ada orang berpakaian seperti polisi karena kita tahu pajaknya mati, bingung, wah malah kecelakaan. Mobil nggak nyaman. Seharusnya kita punya motor, punya mobil, hati kita lebih nyaman. Makanya kita ikuti apa yang menjadi prosedur pemerintah. Karena apa yang menjadi ketentuan pemerintah itu tidak ada poin yang bertabrakan dengan hukum syariat. Akta jual beli bagus, segera balik nama tanah itu bagus, maka baiknya segera kita lakukan watarak. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Dan ini sedikit mirip pertanyaannya, mungkin bisa singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana hukumnya jika melakukan jual beli dengan barang seperti kendaraan bermotor, namun tidak terdapat surat-surat kendaraan yang mesti diketahui bahwa kendaraan tersebut merupakan milik penjual? Di zaman kita seperti sekarang ini sangat beresiko kita membeli motor yang tidak ada surat-suratnya, sangat beresiko. Sebagaimana sangat beresiko ketika seseorang itu, seorang wanita ini menikah dengan laki-laki tapi nikahnya tidak di KUA. Sama itu resiko. Sama resiko, berbahaya. Makanya Allah sangat menganjurkan kalau beli motor baik roda 2 atau roda 4 atau lebih, cek surat-suratnya lengkap apa tidak lengkap. Ketika tidak lengkap jangan beli. Kepada mbak-mbak ada yang lama nikah di KUA, kalau tidak di KUA jangan mau. Kalau nikahnya baik-baik kenapa sembunyi-sembunyi? Nanti mbak-mbaknya jadi korban. Apalagi kalau wanita bilang ini jadi musibah. Apalagi kalau nanti dapat anak keturunan. Anak keturunannya ini mau cari akte kelahiran, dokternya mana akta nikah? Nggak ada akta nikah. Dokter nggak kasih, dia anaknya jadi korban. Oh sekarang nikah di KUA itu gampang, mudah. Nikah di KUA. Oh poligami sekarang di KUA juga sah nih mas, sah. Kalau kita nekat beli motor tidak ada surat-suratnya, nanti kita bermasalah dengan hukum. Apalagi kalau kendaraan yang kita beli itu kendaraan apa itu? Kalau pada surat namanya bodong memang kalau ada surat. Tapi barang curian. Barang curian. Seperti teman gua menjual sepeda, dia jadi korban. Punya toko sepeda, sepedanya ada yang baru, ada yang second. Kemudian dapat kiriman barang dari sebuah kota, ternyata penjualnya itu barang padahan. Dan teman gua didatangi bapak-bapak polisi, dikira penada. Pak, gua ini ustaz. Saya bukan penada, saya tidak tahu kalau itu barang curian. Bapak tidak tahu, tidak masuk dalam komplotan? Tidak pak, saya ini ustaz. Ini kilo gelarnya lo, disebutkan semuanya LC. Ada FH-nya juga. Lagi selungkuh, lo betul penada. Akhirnya polisi percaya. Bahaya. Pastikan dulu surat-suratnya. Bahkan kalau kita ada BPKB, cek rangka juga deh. Jangan-jangan nanti nomor di BPKB-nya tidak sesuai dengan nomor rangka. Cek semuanya, oke, baru beli. Nanti hidup kita nyaman. Kendaraan mobil itu tenang. Oh tak. Ya baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Sepertinya ini pertanyaan terakhir yang bisa saya baca karena keterbatasan waktu, walaupun ada sekitar
sekitar 1, 2, 3, dan 4 pertanyaan yang masih belum terjawabkan. Tapi insya Allah nanti kita akan coba berkoordinasi dengan Ustaz Ujang untuk menjawabnya di lain kesempatan. Semoga bisa insya Allah. Ke pertanyaan terakhir Ustaz, masih di waktu 4 menit lagi untuk menjawab insya Allah, yakni datang dari nomor 1040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau tanya, semisal ada pengusaha yang mempunyai usaha barang haram, misalnya adalah rokok, peternakan babi dan lain sebagainya, dan barang halal, semisal ada karyawan yang bekerja di anak perusahaan yang halal, yang saya tanyakan adalah untuk modal usaha tersebut ada potensi antara halal dan haram, ada hukumnya seperti apa kira-kira Ustaz? Dan karyawan yang bekerja di perusahaan halal tersebut baiknya seperti apa? Apakah harus berhenti karena ada potensi modal yang tercampur halal dan haram, atau tetap lanjut bekerja di tempat tersebut? Silakan. Kalau bosan berani jawab nih, nanti bisa ditanyakan Ustaz lain saja. Saya mau jawab nggak berani. Maka bisa ditanyakan Ustaz yang lain saja. Oke, skip ya saja. Skip, saya tidak berani jawab. Karena penjelasannya untuk detail, detailnya itu usahanya apa, kemudian unit di bawahnya itu apa, ini bukan yang detail. Untuk detail, kalau yang saya takutnya menjawab kemudian itu diterapkan di atas pertanyaan, tapi pertanyaan itu belum saya kuasai dengan baik. Baik. Oke, nanti jawaban saya bisa pas. Baik, terima kasih Ustaz. Dari skip saja. Ini beralih ke pertanyaan berikutnya, dan ini saya ganti atau saya balik ke pertanyaan yang bisa masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah mengiklankan rumah atau dalam kutip kontrakan, tapi pengontrak lama masih kurang sebulan lagi? Silakan Ustaz. Tidak ada masalah. Boleh mengontrakkan rumah, yang penting disebutkan kapan rumah itu bisa ditempati. Karena pengontrak lama masih ada di rumah itu, tidak ada masalah. Tetapi boleh, tapi baiknya dipastikan dulu kepada pengontrak lama itu apakah dia akan melanjutkan kontraknya apa tidak. Itu nanti masuk dalam bab syuf'ah. Syuf'ah seperti kalau kita punya tanah, kemudian tanah itu berdampingan dengan tanah milik orang lain, dianjurkan kalau kita ingin jual tanah, kita tawarkan kepada tanah yang ada di pemilik di tanah yang ada di samping kita. Itu nanti masuk dalam bab syuf'ah. Tanyakan dulu kepada pengontrak yang lama, Pak, jenengan mau perpanjang atau hotel? Kalau jawabannya, ya saya mau perpanjang, ya sudah, jangan ditawarkan kepada orang lain, nanti berpotensi menyakiti pengontraknya. Kalau jawaban dia, buatan Pak, nanti akhir bulan saya akan keluar, saya akan cari kontrakan baru. Mulai sekarang jenengan boleh menawarkan rumah itu. Yang penting disebutkan mulai kapan kontrak baru itu bisa menempati rumah tersebut. Jelas ya maksudnya? Jelas, saya berarti harus jelas Ustaz bertanya ke pengontraknya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ustaz atas diskusinya, atas jawaban yang telah Ustaz berikan. Semoga menjadi wasilah tujuan kita untuk tercerahkan terkait tentang bahasan di pagi hari ini, yakni fikih manhaji seputar hukum dan syarat jual beli pada bagian ketiga. Kami juga ucapkan terima kasih pada para jamaah yang hadir, baik Jawa Putra dan juga Jawa Putri, atas kehadirannya. Kami hanya bisa berpesan semoga Jawa Putra dan Jawa Putri bisa pulang dalam kondisi selamat dan aman sampai tujuan. Dan tak lupa kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita, dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.